Setelah membahas mengenai pilar ketersediaan dalam ketahanan pangan, hari ini kita akan membahas mengenai pilar yang kedua, yaitu pilar akses, atau di sini saya menulisnya sebagai aksesibilitas pangan. Sedikit tambahan, di dalam perikanan yang bertugas untuk menyediakan persediaan pangan ikan itu adalah di bawah Kementerian Kelautan Perikanan. Miniaturnya tersebar di seluruh Indonesia dalam bentuk pelabuhan dan dinas perikanan kota maupun provinsi, dan mereka memiliki UPT-nya, unit pelaksana teknisnya, yang melaksanakan segala program kerjanya itu adalah pihak pelabuhan. Nah, jadi dalam perikanan untuk ketersediaan ini itu adalah ada di core-nya pelabuhan, atau core-nya itu, atau intinya pusat kegiatannya itu untuk perikanan tangkap itu ada di pelabuhan, karena dia merupakan lokasi atau simpul dari aktivitas penangkapan dan penjualan atau jual beli. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akses, pilar akses. Aksesibilitas pangan atau akses pangan itu merupakan suatu kemampuan untuk memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Jadi akses pangan itu kita mampu membelinya dan mampu menjangkaunya dengan cara mendatangi langsung, ada di sekitar kita, tidak perlu kita datangkan dengan cara impor misalnya. Kita bisa membeli dan bisa mendapatkannya. Kita bisa membeli itu artinya kita mampu memiliki atau mengakses pangan secara ekonomi, dan secara fisik kita mampu mendapatkannya dengan mudah. Itu adalah akses pangan secara ekonomi maupun fisik. Lalu akses tersebut atau akses terhadap pangan itu mengacu pada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera. Nah, di sini untuk akses pangan itu ada faktor selera pada setiap individu dan rumah tangga. PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nations, menyatakan bahwa penyebab kelaparan dan malnutrisi itu seringkali bukan disebabkan oleh kelangkaan bahan pangan, namun ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan. Jadi bukan karena bahan pangan itu nggak ada seringkali, tapi lebih banyak disebabkan karena tidak mampunya mereka, orang-orang yang mengalami malnutrisi, untuk membeli atau ya lebih banyak tidak mampu membeli bahan pangan untuk mereka konsumsi. Di sebelah kanan itu ada sebuah gambar infografis yang menjabarkan mengenai persentase kemiskinan di desa dan di kota. Di desa itu lebih besar, 13,10%, dan di kota 6,8%. Terkadang kondisi ini menyebabkan akhirnya menjadi sebuah ironi, di mana desa seharusnya tingkat kemiskinan itu bisa diatasi. Lahan masih tersedia banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di sana. Tidak kurang, misalnya sebagai petani padi, sayuran, pembudidaya ikan, dan lain sebagainya, yang dijual kemudian ke kota. Akses terhadap pangan terbuka lebar, akan tetapi mulai adanya urbanisasi, pembangunan yang sporadis di mana-mana, akhirnya menyebabkan kondisi desa ini lebih tidak mendukung untuk kegiatan-kegiatan tersebut dibanding dengan daerah perkotaan. Nggak jauh beda akhirnya. Kemiskinan di perkotaan seringkali disebabkan oleh masalah urbanisasi,
orang-orang yang berasal dari desa datang ke kota, mereka tidak memiliki kemampuan dan mereka mengandalkan hidup dari apa yang ada di perkotaan. Di sini bisa dilihat bahwa Pulau Jawa dengan sentranya di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Jabotabek ya, terus Bandung, Semarang, Surabaya menjadi pusat titik-titik kemiskinan yang banyak di sana. Itu sebesar 13,19 juta jiwa. Kemampuan mengakses pangan sebetulnya bergantung pada besarnya pendapatan suatu rumah tangga untuk membeli bahan pangan atau kepemilikan lahan untuk menumbuhkan makanan untuk dirinya sendiri. Poin pertama itu adalah kemampuan suatu rumah tangga berdasarkan pendapatannya untuk membeli bahan pangan. Sekarang perlu diingat bahwa dalam satu rumah tangga itu ada semacam pembagian pendapatan, ada persentasenya. Misalnya pendapatan 3 juta dibagi untuk beli rumah, kesehatan, makan, nah itu persentasenya beragam. Mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Yang menjadi prioritas seringkali mendapatkan persentase yang lebih besar. Buat sebagian orang memiliki rumah dan kendaraan itu adalah semacam prioritas. Sebagian besar orang rela makan dengan makanan seadanya asalkan memiliki rumah dan kendaraan. Itu adalah bergantung, ini yang dimaksud dengan kemampuan akses bergantung pada besarnya pendapatan suatu rumah tangga. Atau kepemilikan lahan untuk menumbuhkan makanan untuk dirinya sendiri, kalau mau, dalam tanda kurung, atau sebagai catatan. Karena di desa pun meskipun ada lahan, belum tentu orang itu mau untuk menanam tanaman yang bisa dikonsumsi, semisal sayuran, umbi-umbian dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini di daerah perkotaan justru lebih berkembang menanam bahan-bahan yang tadi saya sebutkan seperti sayuran dan bahan pokok, umbi-umbian ya misalnya, atau protein, melalui gerakan semisal Jakarta berkebun, Bekasi berkebun, Bandung berkebun. Nah, itu salah satu dengan kepemilikan lahan yang sedikit pun sebetulnya masyarakat bisa menumbuhkan makanan untuk dirinya sendiri melalui tabulapot, tanaman buah dalam pot, tanaman sayur dalam pot, bahkan budik damber itu ada juga yang seperti itu. Di atasnya tanam kangkung, tomat, itu di bawahnya ada lele, ada nila aquaponik dan lain sebagainya, banyak sekali. Makanya saya kasih catatan bahwa kepemilikan lahan untuk menumbuhkan makanan untuk dirinya sendiri ini merupakan salah satu faktor kemampuan akses pada bahan pangan. Itu ada catatannya, asalkan mereka berkenan mau untuk menanam. Terus yang kedua, rumah tangga dengan sumber daya yang cukup dapat mengatasi ketidakstabilan panen dan kelangkaan pangan setempat serta mampu mempertahankan akses terhadap bahan pangan. Jadi kalau rumah tangga ini sumber dayanya cukup, ada uangnya cukup gitu, tabungannya cukup, pendapatannya juga cukup, gitu, bisa mengatasi ketidakstabilan panen. Karena kalau jenisnya tanaman selalu aja ada gangguan, misalnya semisal ada semacam gagal panen, terkena hama, ada paceklik, kemarau panjang, seperti itu ya. Itu yang menyebabkan akhirnya ketidakstabilan panen. Atau misalnya dia panen akan tetapi karena bibitnya nggak begitu bagus, menyebabkan si panennya itu, mau itu bahan pokok, sayuran dan lain sebagainya, jumlahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dengan sumber daya yang cukup dia mampu mengatasi itu. Jadi dia bisa membeli
mendatangkan bahan yang tidak ada dari tempat lain, itu karena adanya sumber daya yang cukup dan kelangkaan pangan setempat serta mampu mempertahankan, ya karena ada uang itu akhirnya dia mampu mempertahankan akses terhadap pangan. Nah, yang selanjutnya untuk mempertahankan akses ini, akses pangan masyarakat itu melalui diversifikasi dan pengindustrian pangan lokal. Mau nggak mau pangan lokal harus dikembangkan. Karena ketika terjadi seperti yang di poin kedua, ada ketidakstabilan panen dan kelangkaan pangan, maka pangan lokal ini bisa diandalkan. Ironisnya, seiring dengan kemajuan zaman, pangan lokal juga ikut punah karena tidak dikembangkan, jarang sekali peminatnya. Inilah yang akhirnya menyebabkan si pangan lokal ini tidak berkembang, aksesnya susah, kita mengaksesnya susah secara ekonomi maupun fisik. Pangan lokal ini tidak hanya dikembangkan kita tanam begitu saja, tetapi harus juga bervisi mengenai peningkatan nilai tambah. Artinya kalau pangan lokal kita itu misalnya jagung, maka dibuatlah satu kemasan yang memiliki nilai tambah, diintegrasikan dengan pariwisata supaya lebih populer, industri kuliner dimasukkan ke dalam industri kuliner, masuk ke dalam pengentasan kemiskinan dan strategi keseimbangan gizi. Nah, hal-hal ini perlu agar kemudian masyarakat menjadi terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang merupakan pangan lokal. Kalau kita lihat data pada tahun 2017 dari Lokadata, ini adalah sebaran dari berbagai macam kabupaten kota di beberapa kota maupun kabupaten di Indonesia mengenai proporsi belanja keluarga milenial. Yang warna kuning itu adalah makanan, warna merah itu adalah perumahan, hijau transportasi dan hiburan, biru itu adalah kecantikan, perhiasan dan pakaian, yang warna merah muda itu adalah kesehatan, ungu telekomunikasi, hijau pendidikan, dan yang terakhir adalah ibadah. Yang menarik, di beberapa kota besar seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, ini memang sebetulnya semuanya kota-kota besar, pengeluaran untuk perumahan relatif besar, itu di angka 20%. Artinya tuntutan untuk memiliki rumah juga tinggi di sana. Meskipun mereka tidak mengabaikan juga bahwa bagaimanapun juga makanan adalah hal utama. Jadi pendapatan dari milenial ini masih berkutat di makanan. Terkadang milenial juga karena tuntutan zaman akhirnya lebih banyak menggunakan kartu kredit maupun debit. Sekarang berbagai macam e-money berkembang dari berbagai macam vendor juga gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang akhirnya bisa menyebabkan tingkat konsumsi terhadap barang-barang yang non makanan itu meningkat. Uang cash terkadang digunakan untuk memberi makanan, atau memang uang cash untuk hiburan, dan kartu kredit ini digunakan juga terkadang untuk menomboki kekurangan dalam membeli makanan. Jadi macam-macam. Ini ada juga data komposisi penggunaan pendapatan rumah tangga. Nah, yang merah itu adalah konsumsi. Dan di sini datanya menarik. Kalau pada tahun 2016 antara data pengeluaran konsumsi itu dengan cicilan pinjaman hampir ada jaraknya, hampir 2 digit. Perbedaannya 10 poin persentasenya. Makin kesini data 2018 cicilan dan
konsumsi itu semakin mendekat. Artinya pada tahun 2018 itu penggunaan pendapatan rumah tangga untuk makanan itu dikurangi karena membayar dari cicilan maupun tabungan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya gitu. Nah, ini kondisinya. Ada dua perbedaan mengenai akses kepada bahan pangan. Ada akses langsung dan ada akses ekonomi. Kalau akses langsung yaitu rumah tangga memproduksi bahan pangan sendiri, seperti menanam sayur dan buah-buahan di pekarangan. Sekarang udah mulai lagi yang namanya urban farming. Apalagi di masa pandemi di mana orang banyak yang work from home, bekerja di rumah, daripada kegiatannya itu aja depan laptop, akhirnya memilih kegiatan lain yang menurut mereka lebih menyenangkan seperti urban farming, gitu. Memanfaatkan lahan-lahan yang ada di pekarangan untuk menanam sayur, buah-buahan yang bisa dikonsumsi untuk diri sendiri. Ada budek damber juga dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah akses ekonomi, yaitu di mana rumah tangga mampu membeli bahan pangan yang diproduksi di tempat lain. Seperti itu. Lokasi juga sebetulnya dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan dan jenis akses yang digunakan pada rumah tangga tersebut. Meskipun demikian, sebetulnya kemampuan untuk mengakses bahan pangan tidak selalu menyebabkan seseorang membeli bahan pangan tersebut karena ada faktor selera dan budaya. Jadi akses transportasi, terus sarana prasarana seperti jalan dan lain sebagainya sebetulnya tidak terlalu menghambat terhadap kepemilikan bahan pangan. Akses seseorang, masyarakat terhadap bahan pangan gitu. Karena balik lagi ada faktor selera dan budaya yang perlu dipertimbangkan. Terkadang untuk wilayah-wilayah dengan akses yang sulit dilalui, mereka lebih cenderung mengkonsumsi makanan yang berasal atau dekat dengan tempat mereka tinggal. Kalau memang tidak bisa mendatangkan makanan dari luar, maka mereka mengkonsumsi apa yang ada di hutan, di kebun, atau apa yang mereka tanam dan apa yang mereka pelihara. Itu yang mereka manfaatkan untuk konsumsi gitu. Nah, ada juga masalah budaya gitu. Nggak semua bahan makanan mereka konsumsi. Ini mengenai selera makan. Ada yang suka sayur, ada yang tidak suka sayur. Nah, ini juga yang akhirnya mempengaruhi pada tingkat akses bahan pangan gitu. Ada yang suka ayam goreng, ada yang suka ikan goreng, bahkan banyak yang bilang saya lebih menyukai ayam, dan preferensi dari masyarakat itu adalah lebih menyukai ayam goreng dibanding ikan. Kita bisa simak sendiri selama saya pernah di Serang, di Lampung, dan Makassar atau Sulawesi yang memang daerahnya adalah daerah pesisir. Daerah-daerah Sulawesi itu masih cenderung lebih suka ikan dibanding dengan Serang ataupun Lampung. Kalau di Sulawesi di mana-mana dapat dengan mudah kita dapatkan makanan dengan bahan pangannya adalah ikan. Nah, itu selera itu. Kalau di Serang dominansi ayam masih tinggi. Kayak gitu. Ada juga yang kalau selera itu daging merah versus daging putih. Ada yang suka daging putih, ada yang suka daging merah dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, kalau berdasarkan budaya ada yang tidak makan beras. Dia misalnya makannya adalah papeda yang berasal dari sagu, ubi, kentang, jagung dan lain-lain. Nah, ada juga yang makan pisang seperti pisang gapi yang ada di Sulawesi. Ada juga yang mengkonsumsi soto khusus dari daging kerbau karena menghormati, dia tidak menggunakan daging sapi karena menghormati sebagian penduduknya yang tidak mengkonsumsi sapi gitu. Jadi dia menggunakan sotonya soto kerbau. Itu berdasarkan budaya. Nah, demografi dan tingkat edukasi suatu anggota rumah tangga juga dan juga gender sebetulnya menentukan keinginan memilih bahan pangan yang diinginkan, sehingga juga mempengaruhi jenis pangan yang akan dibeli.
Nah, sekarang ini lagi marak sekali berkembang yang namanya makanan microgreen. Dia sebetulnya di jus maupun dikonsumsi langsung. Sebagian besar di jus, dijadikan makanan sehat. Makanan-makanan yang saya tampilkan di sini adalah bagaimana tingkat pendidikan yang mempengaruhi pada tingkat pendapatan akhirnya memilih makanan-makanan yang menurut sebagian besar dari kita itu adalah yang tidak biasa, ya. Seperti salad. Bagaimana masyarakat mengkonsumsi plant based, jadi plant based food, jadi makanan berbasiskan tanaman. Dia hanya mengkonsumsi jamur, terus sayuran-sayuran lainnya seperti itu. Nah, apa yang terjadi jika akses pangan ini terganggu? Yang pertama adanya stunting, yang kedua gizi buruk. Tapi intinya adalah akan muncul gizi buruk. Tidak hanya akses pangan lokal maupun non lokal, tapi secara keseluruhan, ya. Nah, itu akan terjadi gizi buruk yang menyebabkan stunting. Apa itu stunting? Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga tubuh anak lebih pendek untuk usianya. Nah, kekurangan gizi ini bisa diperoleh atau terjadi saat dalam kandungan maupun saat si bayi dalam fase menyusui. Kenapa kita harus memperhatikan stunting? Karena sebetulnya ketika stunting itu terjadi akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan, rentan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, dan dalam jangka panjang mampu menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya, yang terakhir, meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan gitu. Karena kecerdasan rendah, akhirnya akses terhadap pendidikan juga sulit, sakit-sakitan, produktivitas juga rendah, akhirnya secara income juga rendah, akhirnya muncul kemiskinan-kemiskinan yang baru seperti itu. Nah, ini harus diatasi. Bagaimana caranya? Ya seperti yang tadi saya jelaskan, adanya industri pangan lokal. Nah, ini dari Kementerian Pertanian tahun 2019 ditargetkan terdapat 15 unit untuk industri pangan lokal. Jadi pangan lokal ini tidak hanya sebatas kampanye saja, tetapi juga diusahakan mampu diproduksi dalam jumlah banyak. Kenapa harus bentuknya industri pangan lokal? Kalau dia tidak dalam bentuk industri, maka masyarakat yang mengkonsumsi itu hanya sebagian kecil saja. Nah, kalau dia dalam bentuk industri, diharapkan mampu diproduksi sebanyak mungkin sehingga banyak orang yang mampu mengaksesnya, dijadikan sebagai tren hidup, itu gaya hidup baru dalam menyongsong new normal, mengkonsumsi pangan lokal. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi dia per kelompok, ada kontrak penyediaan bahan baku. Nah, bahan baku inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam pengembangan industri pangan lokal. Ada dukungan dari Pemda, instansi, ada bantuan peralatan mesin dan lain sebagainya. Ada proses pengolahan. Nah, ini diharapkan lebih kontinu, terus berlangsung. Dilakukan melalui kontrak farming dengan petani, jaminan pemasaran, ini yang paling penting. Jaminan pemasaran. Karena selama ini kita kembangkan tapi kita lupa bagaimana cara memasarkannya. Di perikanan bagaimana untuk akses? Aksesnya itu adalah ada di pelabuhan. Bagaimanapun juga pelabuhan harus mampu memberitahukan dalam tanda kutip bahwa di pelabuhannya terdapat sumber protein yang bisa dikonsumsi oleh khalayak ramai gitu. Karena bagaimanapun juga pelabuhan adalah pusat aktivitas dari perikanan tangkap. Kalau untuk budidaya ada di sentra-sentra budidaya. Nah, sayangnya untuk sentra budidaya ini jarang sekali terkonsentrasi dalam satu titik, ya. Produk-produknya tersebar di pembudidaya dan mereka lebih memilih untuk memiliki lokasi budidaya dekat dengan rumahnya. Sedangkan dalam perikanan tangkap, semua hasil tangkapan itu dipusatkan
pendaratannya, pengelolaannya, penjualannya di pelabuhan. Nah, sebagai tempat transaksi jual beli ikan, sebagai terminal untuk mendistribusikan ikan, sebagai terminal ikan hasil dari tangkapan laut. Sehingga potensi perikanan ini mampu untuk sebetulnya menggantikan seperti sebelumnya saya bahas, ketika harga ayam, daging sapi mengalami peningkatan dan terjadi inflasi, maka sebetulnya perikanan mampu menggantikan sumber protein untuk dikonsumsi. Hanya saja perikanan ini persepsi konsumennya nggak begitu bagus. Buat sebagian orang rasa ikan itu enak-enak, mereka suka, hanya saja harganya sangat mahal, akses ekonominya belum bisa. Itu harga ya, seperti saya dulu pernah bilang bahwa ketika kita beli ikan misalnya, kita memiliki uang 100.000, kita dihadapkan pada pilihan apakah kita beli ikan atau beli ayam. Dengan hitungan ekonomi sederhana, maka kita akan lebih memilih membeli ayam selain karena selera. Ketika membeli ayam dengan harga 100.000, itu kita mampu mendapatkan 3 ekor ayam dengan ukuran 500 gram. Itu bisa dipotong, kalau satu ekornya dipotong menjadi 8 misalnya, itu paling umum ya, 8, paling kecil 10, misalnya 10 potong, 10 kali 3 ekor ada 30 potong. 30 potong sehari makan, misalnya untuk anak kos sehari makan 3 potong ayam, maka itu bisa digunakan untuk 10 hari. Kita bandingkan misalnya membeli ikan tongkol, ikan yang murah deh ya, semacam ikan rucah kalau kalian mau mengkonsumsinya. Paling banter juga beli ikan teri kalau pengen murah banget ya. Tapi paling umum misalnya beli ikan tongkol, harganya sekitar 35.000 per kilo. Nah, belilah misalnya 3 kilo juga. 3 kilo itu paling dapat 1 ekor dengan ukuran 1 kilo itu paling bisa dipotong jadi 6 dikali 3, 18. Sehari makan 3 potong, cuma bisa seminggu, beda 4 hari. Tapi dari sisi selera, seringkali lebih cenderung pada ayam. Belum, karena ikan itu belum lagi aromanya yang sangat amis dan sulit sekali untuk menghilangkan bau dari ikan itu. Dan untuk yang tidak bisa mengolahnya, penampakan dari ikan itu dianggap tidak menarik. Di statistik ini bisa dilihat bahwa produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan, dan bisa dimanfaatkan. Dengan kenaikan ini sudah diantisipasi juga dengan disediakannya cold storage sebesar kapasitas 1.000 ton. Nah, ini bisa dimanfaatkan bagi perikanan tangkap. Jadi ketika berlimpah, harga ikan tetap stabil, dan saat nelayan tidak memiliki waktu untuk melaut, adanya misalnya ada kesulitan akses melaut dalam musim paceklik, angin barat, dan lain sebagainya, yang ada di cold storage bisa dikeluarkan untuk dijual kepada masyarakat. Seperti itu. Terus kita juga cenderung mispersepsi terhadap ikan gitu. Ini adalah perbandingan ikan kembung dengan ikan salmon. Selama ini kita menganggap bahwa ikan salmon itu sangat baik sekali kandungan omega 3-nya, proteinnya, dan lain sebagainya. Ternyata ikan kembung itu memiliki kandungan yang memang lebih baik daripada ikan salmon. Baik dari jumlah omega 3, protein, terus zat besi itu bagus sekali dikonsumsi ikan kembung dibanding ikan salmon. Sekian aja untuk kuliah hari ini. Untuk tatap mayanya nanti dilakukan ketika kuliah saya yang terakhir minggu depan. Kita akan lakukan tatap maya, tapi saya pengen
satu room untuk 3 kelas. Jadi satu link untuk 3 kelas. Nanti diatur aja ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.